Saya beri analogi teman-teman. Ini kantor, misalnya bergerak di bidang shipping, pengiriman barang. Mereka itu punya buku, punya kitab, dalam tanda kutip, kitab ISO 9001. Di dalamnya ada berbagai SOP yang Anda harus taati sebagai pegawai di sini. Ini ada SOP bagian HRD segini. Cara merekrut pegawai, cara mengadakan training, cara penggajian, cara kenaikan pangkat, cara kenaikan gaji, cara ajukan cuti. Ini kan HRD. Ini bagian sales, cara mengajukan anggaran buat calon customer. Ini adalah buat tiket, ini adalah buat bonus bagi sales yang berprestasi. Ini adalah buat ini, adalah buat ini, buat ini. Ini sudah nih sales. Ini buat logistiknya, pengiriman, ini cara penerimaan barang, ini caranya timbangan, ini cara. Ini satu buku namanya kitab SOP di perusahaan. Ternyata terjadi kekacauan di bidang HRD, ada kekacauan. Kok muncul orang-orang yang tidak kompeten masuk di perusahaan ini? Gak ngerti ini, gak ngerti itu. Katanya bidang transportasi paham, ternyata ini ternyata dia waktu kuliahnya adalah sastra Jawa misalnya. Dia bukan bagian transportasi, dia gak ngerti teknik misalnya. Yang direkrut kok sastra Jawa. Bukan gak boleh kerja bukan gak boleh ya. Cuman kok ada kekacauan. Di masalah logistik ada masalah yang lain lagi. Banyak pengiriman yang kacau. Yang harusnya ke Papua larinya ke Sumatera, yang harusnya Sumatera larinya ke Sulawesi, tertukar-tukar. Ini masalah 2, ini masalah 3. Sudah jengkel ownernya nih, kita banyak kerugian. Maka dikumpulkan semua manajer, marah ownernya. Apa yang kalian lakukan kepada bawahan kalian? Saya tanya kamu, manajer HRD, saya mau tanya, saya kan punya SOP tentang rekrutmen pegawai. Saya bilang yang bisa direkrut di sini kalau mau levelnya adalah level atas harus bidang transportasi, teknik industri. Kok ini sastra Jawa masuk? Kenapa? Pak, sejujurnya itu adik saya. Adekmu? Kok bisa? Saya punya SOP di sini, dibukakan SOP-nya. 1, di sini sudah tertulis. Jurusan S1-nya harus yang ini. Cuma gara-gara adekmu, berarti kamu melanggar apa? SOP. Yang logis lagi dimarahin. Kamu manajer logistik, kamu yang paling banyak menyebabkan kerugian di perusahaan ini. Dituduhnya itu tadi manajer HRD tadi. Ini Pak, soalnya ini bawahnya dia sastra Jawa. Dia pikir dia ngerti bahasa Inggris. Dia pikir itu wono coroko, tuduh-tuduhan. Tapi meskipun ini sastra Jawa, tapi bagaimana kamu training karyawanmu? Pak, kemarin setelah saya tanya, ternyata dia resinya di print sampai 100, baru dia enggak baca lagi Pak. Mana Papua, mana ini enggak dibaca, langsung tempel ke barang-barangnya. Jadinya ya banyak akhirnya missingnya. Habis ini paham apa hubungannya sama mana salaf ini? Ini SOP-nya tadi itu namanya Al-Quran Sunnah, ya kan? Al-Quran dan Sunnah. Ada orang mau berjalan di dalam agama ini tapi tidak ngikutin SOP-nya. Ada SOP tentang sholat, dia bikin SOP sendiri. Tidak ada bacanya wailul maghdubi alaihim waladdallin amin rabbil firli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Tidak ada dari Nabi, dia bikin juga. Kemudian SOP kuburan ada di dalam agama kita ini. SOP nikah ada, SOP muamalah ada. Ini banyak dai-dai yang di luar dari SOP ini. Seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang, Nabi ngumpulkan para dai, Nabi nggak ngumpulkan umatnya. Dimarahin semua sama Nabi. Kok bisa kamu ngajarin kayak gitu? Kuburan-kuburan kok minta-minta, bawa sesajen. Buat apa? Kamu ajarin lagi orang ngasih duit ke kuburan. Syirik itu. Tegur satu-satu dai-dainya. Pertanyaannya, siapakah yang akan Nabi salahkan? Simpel saja. Yang akan Nabi salahkan adalah siapa yang ngajarinnya di luar dari SOP, ya atau tidak? Sebagaimana tadi manajer HRD ngerekrut ada kualifikasi, dia bikin di luar dari kualifikasi. Jadi, karena kalau seandainya terjadi perpecahan dalam kantor, di meja persidangan kan ownernya marah-marah. Dimarahin semua manajer-manajer. Ini saling tuduh-menuduh nih. Ini gara-gara karyawannya dia sastra Jawa di rekrutnya. Saya kira jurusannya jurusan logistik. Kamu juga kan, kamu tugasnya tuh training. Loh, kamu juga. Kelahi semua, maka gampang aja. Yang salah adalah siapa yang menjalankan bisnis proses di perusahaan itu tidak dari SOP. Maka siapa yang salah dari dai-dai ini? Jawabannya, dai-dai yang tidak mengajarkan kaum muslimin dengan SOP. Apa SOP-nya kita? Al-Quran, Sunnah, buku-buku para ulama yang mu'tabar, yang mereka dikenal keilmuannya, yang mereka mengarang buku-buku fikih misalnya, atau buku-buku akidah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harusnya dijadikan sebagai panduan. Nih banyak orang yang SOP-nya enggak itu semua. SOP apa? Mimpi. Makanya muncul hadis kopi, ya kan? Terus ngarang, hanya cuma berbekal kata guru saya, bila kalian mengamalkan
mengamalkan bulan Rajab. Baca ini ya, itu dibaca 166 kali. Dari angkanya juga udah aneh dah, 166 kali. Dibikin kayak ganjil-ganjil gitu biar kayak keren, ya kan? Akhirnya orang beramal dengan amal yang tidak sesuai dengan SOP. Terciptalah kesesatan-kesesatan, kebid'ahan dan khurafat yang ada di negeri kita ini dari dai-dai yang mereka mengajarkannya tidak dengan SOP-nya Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan Salafi itu memecah belah umat, iya betul. Memecah antara mereka yang sesuai dengan SOP dengan yang tidak, kan gitu saja.